Sebenarnya nggak support ini kalau untuk event ke luar negeri masih belum. Berarti Masih belum. gimana tuh? Dana sendiri. Gitu. Masih dana sendiri. Ya teman-teman patungan, gitu seperti itu Mas. Jadi kalau untuk yang event Forda sih. 9,7 Wika FM Radio Volunteer Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wika Muda. Bareng saya Ferry Prasetya, ada juga Tata Pradita. dan ada tamu spesial kita, ada Mas Amirul. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Amirul. Wow. Kita bersama dengan Pak Patri kalau nggak salah. Patri. Kami Sekretaris. sekretaris. Betul. Wah. Kita ngomongin soal olahraga panahan, di mana hari ini untuk Wika Muda yang ingin bergabung ke Pak Patri boleh tanya-tanya di WA grup 0822 300 7462 gitu ya. Betul sekali. Oke. Awal kita pengen tahu bentuknya Pak Patri seperti apa Pak? Gitu. Gini ceritanya Pak. Sebenarnya Perpatri ini awalnya dari teman-teman Jawa Timur dulu, tuh Mas Ferry. Jadi Jawa Timur ini dulu tahun 2016 ya kan, sebelum itu teman-teman ini manahnya ini masih belum ada organisasi, jadi mana individu, ada yang di rumahnya masing-masing ya, di lapangan gitu. Setelah bebek ayam. Itu loh agak tetangga. Bisa jadi ya. Untuk latihan. iya ya targetnya tetap pakai spon itulah, karena kita di Panan itu mengutamakan safety. Kalau safety yang terlebih dahulu. Ini yang tradisional Mas Amirul ya? Iya, kita ngomong tradisional ya. Oke. Anu Mas Ferry. Jadi setelah itu teman-teman ini ngadakan event akbar gitu. Ternyata sama petugas dibubarkan. Oke. Jadi dibubarkan. Akhirnya teman-teman yang awalnya di Surabaya ini mengadu ke Dispora sebagai bapak kita. 2016 itu. 2016 mengadu ke Dispora, akhirnya kita diarahkan ke Formi waktu itu, yang sekarang jadi Kormi itu Mas. Iya. Nah, di Formi itu, nah, kita alhamdulillah kita diterima menjadi salah satu inorga di situ, Perpatri. Ya. Setelah itu kita bisa meyakinkan Formi diterima. Nah, tahun 2017 yaitu kan kita ada event Fornas keempat di Banjarmasin. Nah, teman-teman ini akhirnya kok ada panahan juga ya di sana yang diperlombakan. Akhirnya ikut yang di Surabaya ini, mewakili Jawa Timur. Lah, sampainya di sana, ternyata mereka juga itu ketemu sama pengurus yang ada di Banjarmasin, yaitu namanya Pak Ali Hanafi. Dan mereka dengan nama yang sama, Perpatri juga. Nah, tanpa direncanakan ini, mereka berangkat nggak tahu, ternyata sampai sana sama ketemunya, pas. Wah, kita akhirnya ngobrol, visi dan misi mereka kita semua ternyata sama, yaitu pengen memajukan panahan tradisional lebih dicintai masyarakat Indonesia, gitu. Akhirnya tahun setelah melalui proses yang panjang, ya kan, bersatu, ngobrol. Kita tahun 2022 ini baru diterima menjadi anggota tetap Inorga Korminas di Indonesia. Perpatri ini gitu, Perpatri. Nah, itu Kalau kita ngomongin soal panahan tradisional, yang kita tahu di zaman Rasulullah itu naik kuda. Naik kuda, bawa panah. Ini nggak susah kalau nggak orang profesional. Mas Amirul, Jangan naik kuda ya. Mana yang diem aja gitu. susah gitu kan? Reset gitu kan. Gimana itu? Gini, itu kalau bercerita tentang memanah berkuda itu kan, itu kita stepnya itu kita harus satu-satu dulu Pak Ferhan, Mas Ferry sama Tata ya. Kita manah dulu ya, atau berkuda dulu. Gitu. Nggak bisa dua-duanya langsung karena ini setelah nanti bisa memanah ya kan, oke, lanjut, atau bisa berkuda dulu, kita nanti lanjut berkuda. Setelah bisa dua-duanya baru dikombinkan menjadi memanah berkuda. Kira-kira yang pertama itu yang bagus apa dulu nih Mas?
Mana dulu? Mana dulu? Oh, mana dulu? Mana dulu? Karena kalau kita naik kuda sudah nggak pakai pegangan itu, Mas. Iya. Oh, Iya, iya kita ajul-ajulan itu karena kendaraan yang paling sulit dikendarai yaitu kuda. wah itu gitu ya. Ya betul sekali. Itu bahasa brengsek. Dia kan licin ya, licin. Iya. Iya. Ya kita tahu nih standarisasinya Mas Amir. Iya. Ketika seseorang atau saya orang awam kan nggak tahu Heeh. tradisional itu ada nggak targetnya untuk standarnya. Misalnya untuk olahraga panahan tradisional tadinya berapa meter, 10 meter atau ada standar sendiri. Untuk standar di Perpatri sendiri itu 40 meter. Standar ya, 40 meter untuk yang dewasa. Kalau untuk yang anak-anak itu 15 meter. Kategorinya ada 2 berarti ya. Ya, anak-anak sama dewasa. Itu. Mas Amir, kalau Oke. yang anak-anak ini membedakan nggak busurnya, terus kemudian aeronya itu lebih kecil atau gimana? Kalau untuk anak-anak pastinya tarikannya lebih ringan lah gitu. Oh, busurnya juga lebih kecil juga sama. Mas. Tapi kalau untuk yang dewasa sama, cuma tarik karena jaraknya lebih jauh. Ya, berarti tarikannya lebih berat agar bisa sampai ke sasaran tadi. Baru jual nggak pernah nggak balik Ya, gimana ya? tekniknya ya. Ada tekniknya. Insya Allah kalau kita memanah dengan teknik yang benar, ya kan, pastilah jarak segitu. Insya Allah bisa grouping istilahnya di kita itu anak panahnya itu grouping, ngumpul. Kalau untuk orang awam gini 40 meter kan kelihatan jauh ya. Jauh. Untuk pemanah sendiri gimana? Atau jangan-jangan bisa 100 meter sebenarnya? Kalau 100 meter sih masih Mungkin belum. lebih dari 40 meter sebenarnya bisa. Tapi pernah juga ada jarak yang kalau di tradisional sendiri itu kita pernah di Temboro. Di Temboro itu di Magetan itu 145. 145 meter itu jaraknya. Ini ya Berarti lebih lapangan bola itu. Lebih. yang aku pengen tahu gini tak, maksudnya gini. Mas Amir ini kan sebagai caburnya di panahan gitu ya. Mas Amir kalau tradisional itu dari jenisnya apakah ada kayu khusus untuk aeronya atau beli pabrikan atau gimana, terus dari rangkaian alat-alatnya yang lain gimana? Itu benar-benar tradisional atau kayak iya. gimana nih? Sebenarnya kan filosofi tradisional itu ada sendiri. Jadi kita lebih ke handmade kalau tradisional, bukan di pabrikan gitu. Dan itu pun treatment untuk mengolah menjadi suatu kayu menjadi sebuah busur, ya kan? Kayu itu menjadi sebuah anak panah. Itu juga memerlukan waktu. Kalau mungkin di pabrikan ya bisa lah memakai alat-alat yang modern ya, di setting semuanya serba mesin gitu. Kalau di tradisional itu lebih kerasa, rasa juga ada ya kan. Seperti itu juga benar pemilihan kualitasnya itu benar-benar diperhatikan. Ada chemistry lah. Kayu khusus. Iya betul. Kalau kita pakai bambu itu kita khusus pakai bambu betung. Nah, di sini Mojokerto ini sangat potensi sekali Pak Mas Ferry. Karena di Mojokerto sendiri untuk hutannya itu 80% itu hutan bambu yang ada di Jatirejo, Bondang sama Pacet. Dan harus petung ya. Harus ya sebenarnya teman-teman iya lebih kuat betung karena ruasnya itu panjang-panjang kalau betung. Kalau indikasinya banyak hantunya. Dan ini kalau mata shoot gitu ya. Oke, kalau sudah busurnya sudah, kemudian latihannya sudah. Nah, latihannya kalau secara profesional itu seperti apa? Sebenarnya kita bisa latihan kalaupun jarak rumah kita itu emang nggak mencukupi sampai sekian meter kan karena terbatasnya lahan. Itu kita biasa memakai target yang target molonyon namanya itu teman-teman. Apa itu? Target molonyon itu yaitu memakai dakron. Isinya dakron. Jadi sat ya kan. Sat itu dikasih dakron dalamnya. Itu meskipun kita mana full, tarikannya full, jarak dekat 5 meter pun insya Allah nggak ada masalah. Aman. Nggak tembus ini ya? Nggak tembus itu. Jadi untuk latihannya kalau bisa karena ini olahraga yang konsisten, olahraga konsisten, jadi kalau bisa tiap hari meskipun jaraknya dekat tapi tarikan kita sama dengan jarak yang 40 meter ya kan. Insya Allah nanti kita tinggal aplikasi setelah di rumah
kalau ada waktu longgar di lapangan, mungkin waktu libur, kita aplikasikan seperti latihan di rumah, insya Allah sama perkenaannya. Tapi Lagi. boleh nggak sih Wika Muda misalnya nih habis lihat Iya. gini pengen nih latihan sendiri gitu, boleh nggak sih Mas sebenarnya? Atau berbahaya? Safety. Yang pertama safety, karena kita itu ada aturan-aturan yang harus ditaati sama pemanah. Jadi ya otomatis harus ada pendampingan dulu dari orang yang lebih kompeten di bidang panah itu, Mas Tata. Tuh Wika Muda. Jadi jangan belajar sendiri ya, bahaya malahan ya. Ya. Harus profesional. Apalagi nanti kalau udah profesional juga harus hati-hati, Fer. Nanti mangga-mangga tetangga di panah. Nah, itu sih nggak masalah. Kalau hatinya perempuan. Wah, aduh. Hati ketawa ya. Tapi gini, Mas Amirul, teknis ya. Iya. Jadi untuk aeronya sendiri ini ada standar panjangnya nggak sih? Terus untuk fleksibelnya supaya dia bisa ngangkat. Tentunya kalau bambu kan harus ada beberapa nih yang harus diisi supaya bisa melapung motor itu gimana? Iya. Bentar, Fer. Aero ini apa nih? Wika Muda mungkin nggak tahu. Panahnya. Aero itu anak panah. Kalau yang melengkung gini yang dipakai. Itu busur. Busur namanya busur. Kalau gini namanya sangkal. Gini, maaf. Gimana? Ya. Jadi untuk spesifikasi anak panah itu tergantung dari berat tarikannya, Pak Ferry. Jadi kalau kita berat tarikannya seperti apa, seberapa gitu. Jadi anak panahnya juga menyesuaikan, ya kan. Jadi kunci utama di panahan ini sebenarnya di anak panah. Ya, karena busur itu cuma hanya sebagai alat pelontar, ya kan, alat melepaskan gitu. Nanti setelah itu perkenaannya, ya kan, tergantung performa anak panah ini di udara. Ya, jadi banyak ilmu sih yang dipakai dalam membuat anak panah ini. Kalau lebih di ilmu aerodinamika, ya, seperti itu, karena membuat anak panah ini banyak sekali hitungannya. Dan di Mojokerto juga ada kita pembuat aero yang handal, tradisional di Pacet itu, namanya Mas Wafi, anggota Perpatri. Itu kalau misalnya orang beli nih Mas ya, itu harus orang-orang Perpati sendiri atau umum nih boleh beli? Silakan umum. Tapi tetap harus berdampingan Mas ya. Iya. Gimana? Ketika orangnya awam maksudnya. Tetap kalau kita membeli peralatan panahan kita tanya dulu pernah manah belum. Terus cewek gabungnya sudah gabung sama organisasi mana. Iya gitu. Jadi kita nggak mau lah asal jual, pokoknya yang penting cuan, ya kan. Dijual semua itu kan. Asal cuan, pokoknya ada yang pesen dilayani, tapi kita nggak tahu peruntukannya seperti apa. Nah itu kita nggak mau seperti itu, Pak Ferry. Oke. Mas Amirul, sedikit saya ingin mengokok lagi. Kalau biasa di olahraga tembak besar, ada teropongnya, ada kekernya. Iya. Kalau panah kekernya di mana? Iya kan? Supaya bisa tepat kesasaran. Nah ini jadi inilah yang tradisional. Kalau kita bicara modern itu ada kekernya, kan. Panahan modern ada kekernya. Kalau di tradisional itu sebenarnya kita menggunakan hati sih sebenarnya. Yang banyak itu rasa di hati. Feeling ya. Feeling, tapi juga kita bisa menggunakan apapun yang ada di tanda-tanda yang ada di busur. Jadi kita bidinya di mana gitu, pasnya di sini. Kalau biji jauh, pasnya di sini. Seperti itu. Ini tadi bawa nggak Mas busurnya? Bawa. Boleh apa? Wah, ini butuh waktu ini. Apa ya? Ya, bawa ya. Dekat. Iya. Nanti kita ambil. Siap. Iya, kamu udah juga pengen tahu ya. Siap. Betul, pas banget. Nah, kita akan break dulu. Kita kembali lagi nanti di Wika Bicara bersama Mas Amirul. Oke. Kemudian Mas Tata dan juga saya dari Profesor, tetap di sini ya. Semua orang berharap bahagia di pagi yang cerah. Namun, berbeda dengan berita kenyataan yang kini beredarnya kasus penculikan. Dengan gerak-gerik mencurigakan yang bukan tentang penampilan. Tak terbayang
suasana hati para korban. Oke, kita kembali lagi di Bicara bareng saya Ferry Prasetya. Ada Tata Pradina dan Mas Fadil ya. Fer, tim kreatif jangan dipana. Masih ada 2 segmen lagi kan. Ini salah satu contoh busur yang sudah disiapkan sama Samir. Maksud jadi hero-nya sudah seperti ini. Dan ini yang dimaksud tadi, kalau di pistol itu ada teropongnya, kalau bahasa Jawanya ada hackernya. Hacker. Nah, di sini ternyata ada beberapa trik yang untuk setiap pemanah itu beda-beda. Jadi setiap busur mereka seperti yang dibilang sama Samirul bahwa di sini nanti ada tumpuan yang mereka harapkan ini bisa menjadi target. Memang seperti itu Mas Amirul. Iya, betul sekali. Jadi karena di tradisional ini nggak pakai alat bantu sama sekali. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu yang kita pakai alat bantu kita untuk membidik sasaran. Nah, salah satunya itu tadi. Lilitan-lilitan tadi. Ini kan cukup banyak ya kelompoknya. Iya, betul. Ada berapa, Mas? Ada 5 yang tergabung di Perpatri sendiri. Bisa disebutkan? Yang pertama itu Wilwatikta, ya kan? Wilwatikta itu yang base camp-nya itu di Mojosari, latihannya kita di lapangan Randu Bangu Mojosari. Ya, yang kedua itu Mojopati. Mojopati itu di lapangan Kebon Agung Puri. Ya, itu yang ketiga itu Prisediri Archery. Ya, Prisediri. Emang kita gabung sama teman-teman silat. Nah, Anda kalau dengar Prisediri kayak dengar silat. Nah, betul. Karena di silat sendiri juga diajarkan mana itu. Ada gitu. Mas juga diajar silat di set. Itu di mana itu Puri. Di Puri. Iya, latihannya di Puri. Terus yang keempat itu Kopi Pahit. Ya, Kopi Pahit itu lapangannya di Suko. Ya, teman-teman yang paling sering viral itu di Mojokerto itu ya lapangan Suko itu. Iya, di sebelahnya SMA 1 Suko. Tuh, untuk yang di utara sungai ada kita teman-teman yang di Klub Gendero. Itu latihannya di dekat SMA 1 Gedek itu. Teman-teman biasanya latihan di situ kalau di utara sungai. Mas Amil, kita pengen tanya nih. Iya. Untuk peserta yang pertama kali mendaftar atau bergabung di Pepatri, Iya. mereka harus beli busur dan panah atau mereka cukup bayar pendaftaran administrasi atau seperti apa sih? Sementara ini kalau mungkin yang bagi pemula ya kan, kita siapkan peralatan dari teman-teman gitu. Yang ya dipinjemi dulu, ya kan. Tapi kalaupun nanti sudah mahir yang sudah bisa, baru mereka beli sendiri. Karena kalau kita tetap pinjam terus, karena kan speknya itu kan cuma itu aja, nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kan? Makanya harus beli sendiri. Dan kalau beli sendiri itu bisa merasakan feelingnya buatnya itu. Betul. Nah, untuk Mana lo, Fer? Kan cewek. untuk range usianya, maksudnya Ya. sendiri. Untuk anak-anak berapa, untuk dewasa berapa? Kalau untuk anak-anak sendiri itu umur 10 ya, 10 sampai 15, ya kan. Kalau untuk yang ya. Kalau yang untuk SMA itu sekitar sampai 18 tahun ya kan. Kalau untuk yang dewasa tanpa batasan. Nah, di Kormi itu ya enaknya seperti itu. Karena ini olahraga masyarakat. Jadi berapapun usianya monggo seperti ini. Mas. Masuk. Dianggap pemandangan dia sebenarnya. Ya. Mau apa coy? Terus Enggak masuk. Mau mana? Makan kerupuk. Dari masuk. Nggak ada batasan kalau di Kormi itu nggak ada batasan. Nah, saya pengen tahu nih. Kita kan juga pengen tahu tadi. Mas Amil basicnya seperti apa sih? Apakah memang dari kecil suka mana? Atau pas gede-gede aja? Iya. Mana? Atau memang dia kepaksa gitu? Ayo gitu benar.
ini sehari-hari kerja atau gimana ini? Ya, Awalnya. awalnya Jatuh cinta gitu. jatuh. Cinta sama panah. Nah, saya ini juga sama sih, jadi korban virus sih juga. Korban virus panahan maksudnya. Jadi yang mengenalkan dulu itu temen saya Mas Farid. Itu pertama kali ngenalkan, ayo ikut gitu. Setelah itu tak coba pertama, kedua lah kok enak. Tambah Tambah lah kok enak. Itu. Lagi memang ya mana? Lagi betul. Coba aja deh. nggak sakit. Awalnya mungkin jangan berat-berat dulu Mas Ferry. Makanya itu kita yang ringan-ringan dulu lah. Gitu loh. Sambil menaik teknik ya kan. Kalau teknik kita betul ya kan, baru nambah berat, nambah LBS itu yang berat sesuai dengan, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan tubuh kita gitu. Jangan dipaksa. Iya. Gitu. Berat ya, oh, Ada. Pakai aja. Monggo. Iya. Mas Amir, itu ada yang duduk, ada yang berdiri. Sebenarnya itu ada kategori khusus atau gimana sih panahnya? Kalau di Perpatri itu yang duduk itu namanya jemparingan. Iya, busurnya ini kebetulan nggak saya bawa ini tadi. Ini yang tradisional banget itu yang jemparingan. Karena semua peralatannya itu dari natural dari bambu petung tadi yang dijelaskan di awal, ya kan. Terus semuanya peralatannya natural. Dan ini dari Jawa Tengah. Itu Beda ya sama panah yang tradisional ini. jemparingan itu. Beda jenis busur aja. Tetap yang busurnya aja. Busurnya ini aja. Busur juga anak panah juga beda. Jemparingan sama yang berdiri itu ya. Iya, berdiri beda. Kalau ini kan busur Hursko yang di depan kita ini kan. Kalau yang jemparingan itu pakai busur jemparing, ya cuma manahnya itu sambil duduk. Iya. Kalau yang Hursko main sambil berdiri, sambil naik kuda juga bisa. Gitu Mas. Apa sih enaknya main panahan dan hasilnya apa gitu ya? Saya juga pengen sebenarnya. Pengen tahu. Ada tim kreatif yang mau jadi korban. Kamu misalnya berjuta-juta, Ya. tidak aja ya. Tidak olahraga ya. Oke. Gini, yang pertama manfaat dari olahraga ini itu konsentrasi kita nambah. Karena kan dia fokus yang pertama. Terus kita jauh lebih pede. Gitu. Bisa jauh lebih pede. Iya, kenapa? Karena kan olahraga individu, tanpa tim. Jadi apapun yang kena itu juga atas usaha kita sendiri. Nah, itu kan. Tidak melibatkan orang lain. Betul sekali. Lah, yang kedua kita bisa bersosialisasi ya dengan teman-teman yang baru, dengan jadi kayak agenda Sambang Sasono ya kan. Terus silaturahmi antar ke tiap lapangan-lapangan yang tadi antar klub tadi di Mojokerto. Ya, seperti tadi. Ya itu. Tapi gak sosok ya. Aku ini Pak. Enggak lah. Ya, tetap rendah hati lah. Bisa tetap harus rendah. Betul sekali. Kayaknya. Nah, Wah, itu kan soal kesehatan, soal sosial. Iya. Nah, soal hadiahnya berapa juta? kalau hadiah itu tergantung yang menyelenggarakan gitu. Jadi tapi kemarin itu yang event internasional sih kita ngomongnya, yang di Malang itu malah kalau juara satu itu 10 juta. Ada juga yang umroh kemarin itu. Umroh ya. Umroh. Dari tangan bisa. Makanya seneng. Itu ya, kalau event nasional biasanya seperti itu. Adanya umroh. Kalau yang berupa uang itu 10 juta, itu pun sangat besar, makanya sampai Malaysia pun datang ke sini. Atlet Malaysia atlet Malaysia itu ke sini. Oke. Pernah cedera? Sendiri. Iya, Amr sendiri. Mas Amr. Kalau awal-awal sih biasanya kan ini kan ada 2 teknik kan ya. Di panahan ini kan nariknya ada 2 teknik kan. Yang pertama itu pakai 3 jari, 3 finger ya kan. Ya, seperti ini seperti yang di modern itu kan. Kalau ada juga kalau di tradisional juga ada teknik thumb draw. Thumb draw itu nariknya pakai jempol. Nah, biasanya cederanya di situ sih, di jempol, karena ya mungkin dipakai terus kan akhirnya kan biasa terluka. Tapi kalau sudah ngapal istilahnya
sudah lama biasa nggak ada masalah. Lah ini tadi apa Mas ini Mas yang kalau yang dua? Ini Belum dibahas. kalau yang ini namanya thumb glove. Wah. Nah, ini thumb glove ini untuk apa? Untuk melindungi dari gesekan anak panah. Waktu rilis, waktu lepas. Waktu melepaskan itu Iya. ya. Kadang juga makanya kan di panah ini harus safety-nya diperhatikan. Jadi sebelum kita manap, kita perhatikan dulu alat-alat kita yang akan digunakan. Apakah itu ada retakan-retakan kecil, itu sebenarnya ditinggal. Ya itu nggak usah dipakai karena sangat pengaruh nanti Ini ya. waktu kita latihan. Melepaskan. Iya, waktu lepas gitu loh. Kadang ada yang sampai robek itu tadi gara-gara ini. Ini ada pengen tahu Mas Angga. Ketika ini namanya kan tempat panah, betul? Iya. Apa namanya Mas? Quiver. 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 Ini ngisinya sampai penuh atau cukup 2 saja? Saya gimana? Yang di film-film itu ya. Iya. Robin Hood. Heeh. Di tradisional ini kan ada juga yang dipakai di punggung, Iya. ya kan nggak ada standar ya, fleksibel Menurut kita banget. keren aja gitu. Iya, nggak ada standar. Jadi apapun itu bentuk quivernya, yang penting itu ada quivernya, nggak boleh pakai masuk di Kantong. quiver. Iya. Jenis bentuknya quivernya terserah apapun nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang penting ada. Iya, yang penting ada. Untuk jumlahnya itu tergantung dari lombanya, Mas Ferry. Oke. Itu kadang kalau anak panahnya dibutuhkan banyak ya otomatis ya sampai penuh. Tapi Ya saya tanyakan untuk yang dinilai dalam aturan itu, misalnya dia itu targetnya harus kena tengah gitu kan? Yang betul. lingkaran itu ya. Iya. Itu harus di sini harus 5 atau 4 kali kesempatan, 5 kali kesempatan. Berapa kali itu? Ada kayak gimana? Dalam panahan sendiri itu ada rambahan. Apa itu? Rambahan. Nah, rambahan itu Satu-satu dong ini. Apa itu? Dari rambahan itu berapa kali kita kesempatan manahnya. Gitu. Dari dalam satu rambahan itu berapa ero yang dibutuhkan? 7K atau 5K atau 6K. Nah, nanti di situ dihitung dari berapa anak panah yang masuk. Nanti dikalikan kali berapa sama 7 rambahan dikalikan kali 7 ya ditambah. Nilainya banyak-banyakan gitu. Betul sekali Mas Tata, seperti itu. Jadi nggak semuanya kita punya anak panah berapa ya dimasukkan dia. Nggak boleh ya? Ada aturannya, itu namanya Tambahan 2 rambahan. ya, tergantung aturannya seperti apa dari panitianya tadi. Oke. Gitu. Iya. Kalau Mas Amil tadi bilang bahwa nggak pernah cedera gitu ya. Tapi kalau otot kaku atau kesleo pasti merasakan gitu ya. Iya, Pak. Awal-awal apalagi. Berapa minggu nih Mas Amil? Untuk recovery-nya sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu lah itu Tuh, pakai tetap. pijit. Ya pastinya itu. Tapi Setahu Mas Amil ya, ketika busurnya anak panah lepas, busurnya ini masih gini ya, nggak boleh masuk gini ya gitu. iya, Ada aturannya gitu. ada tekniknya itu. Makanya itu agak ada plus. Kalau kali kan Ya. besar ini ya. Iya. Kalau ini kan kuat. Takutnya kalau aku gini, akunya yang meluncur. Kecil. Bukan airnya yang meluncur. Ini yang perlu didapat apa ini? Ini prestasi dari teman-teman khususnya Mojokerto, Iya. ya kan Mojokerto ini tahun kemarin itu juara 3 kejurnas. Wow. Seluruh Indonesia itu yang Siapa yang mau event Pordasi itu dari teman-teman Kopi Pahit, Pak Hilmi namanya. Yang untuk tahun ini perwakilan Mojokerto masuk lomba ke Turki. Wow. Naik kuda. Enggak, event ground. Gimana dong? Event ground itu tetap yang mana di tempat, bukan naik kuda. Itu menyisikan 200 peserta dari seluruh Indonesia. Wah. Tuh. Kemarin itu Kita yang 201 baru 2 ya. Terus itu. Ya, itu event tahunan yang diadakan di Turki namanya Fethi Kupasi, ya kan? Itu event paling tertua di Turki. Dan perwakilan kita masuk dari Mojokerto itu masuk mewakili Indonesia ke sana. Wah, Ini ada sanggup pautnya pemerintah nggak dalam untuk peran ya pemerintah. bahwa pemerintah ada membantu mereka atlet and support ada.
Sebenarnya nggak support ini kalau untuk event ke luar negeri masih belum. Berarti Masih belum. gimana tuh? Dana sendiri. Gitu. Masih dana sendiri. Ya teman-teman patungan, gitu seperti itu Mas. Jadi kalau untuk yang event Fornas itu masih disupport lah sama pemerintah. Tapi kalau dari wajahnya Mas Oke. sedikit menggambarkan kita bahwa apa sih yang diharapkan gitu ya? Gitu ya? Iya betul. Apa harapannya? Harapan kita sebagai penggiat olahraga tradisional di Kabupaten Mojokerto ya mungkin lebih diperhatikan terhadap pembinaan di usia dini itu kan ya kan. Jadi sering-sering mengadakan pelatihan karena kita saat ini sangat banyak sekali permintaan Pak Ferry. Jadi dari sekolah-sekolah untuk melatih ekstrakurikuler dia panah. Namun tenaga pengajar kita yang masih kurang karena kebanyakan Bapaknya baju putih itu aja nanti bisa ini berkolaborasi gitu ya dengan open data terkait gitu ya. ya boleh mungkin lebih digalakkan pembinaan apa untuk cetak pelatih itu nanti. Jangan sedih Mas, nanti kita coba. Siap. Mas, ini kalau misalnya Pak Anang ya, mana kalau misalnya di yang lingkaran itu kan udah pas terus nih, apa nggak bosen, nggak mau yang cari yang bergerak gitu. Sebenarnya ada kan kita kan tertatan gitu Mas, Tutup lagi. Nah, atau burung-burung mungkin tertatan gitu. usil ini pas Iya. hutan atau apa gitu. Dalam olahraga panah diri, ya kan kalau dalam olahraga itu kita sangat dilarang menembak makhluk hidup. Gitu. Makhluk hidup. Ajarannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang target bergerak, nah, ada sesekali Pengen kan sebenarnya ada. tertatan gitu ya. Dan kita alhamdulillah kita sudah tergabung di asosiasi internasional itu untuk yang target dinamik, namanya target dinamik itu Mas. Target dinamik. Jadi targetnya itu bentuknya 3D, target yang bergerak tadi. Ya seperti itu. Kita juga sesekali diselipkan di latihan biar kan anak-anak ini kan biar nggak bosan gitu. Jadi teman-teman ini nggak bosan, sekali-kali ada latihannya yang digunakan dengan dinamik target. Oke, saya tanyakan satu hal lagi ke Mas Amirul bahwa kalau Setpi itu biasanya ada surat izinnya. Nah, kalau di Papatri sendiri, kalau misalnya setiap anggota dia memiliki 4 busur misalnya, 1 busur atau 5 panah itu tetap seperti itu atau memang nanti kalau berkurang bisa patah atau apa laporan atau gimana? Kalau untuk regulasi tentang kepemilikan ya kan nggak ada aturan yang baku ya, jadi cuma untuk melindungi anggota Perpatri ini mewajibkan memiliki KTA. Memiliki KTA. Jadi untuk memiliki busur seperti itu harus punya KTA dulu. Gitu. Jadi ada KTA baru kita rekomendasi mau beli busur mau beli apa monggo silakan. Artinya dari KTA itu membuat si pengguna ini nggak arogan. Betul sekali karena ada aturan yang sudah biar terpacu emosi. Artinya KTA ini membina supaya kita kontrol dengan baik. Betul sekali Mas Ari. Terakhir Mas Abdul, apa yang disampaikan kepada atlet yang sudah bergabung atau mungkin dari adik-adik ada yang ingin bergabung di gini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau bergabung di Perpatri ya bisa datang ke tempat latihan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin waktu di mana di Suko ya kan, di Mojosari atau di Gedek, silakan datang. Di sana langsung ngomong aja ke kakak-kakak yang sudah ngelatih situ ingin gabung. Nanti gabung nanti disuruh latihan dulu, diajari teknik dulu ya kan. Nanti setelah itu beli alat ya, nanti seperti insya Allah kalau sudah prestasi ya kan, nanti kita akan rekomendasikan nanti itu lewat untuk ke sekolah-sekolah. Jadi bisa untuk masuk sekolah unggulan itu lewat jalur prestasi lewat panahan tadi. Bisa. Insya Allah kita hati-hati, tapi kalau buat yang latihan yang baru-baru ya hati-hati ketagihan. Mas Amirul tadi. Ya betul.
Nggih. Jadi memang warga Panahan ini kalau kita lihat cukup bergengsi ya. Cukup bergengsi, luar biasa. Sampai luar negeri juga ya. Luar negeri juga sampai hoki begitu ya. Dan kalau kita lihat memang di sini upaya dan atau support dari pemerintah masih belum maksimal. Ya, belum. Harapannya nanti semua yang di Kabupaten Mojokerto termasuk untuk Giat Sekolah ini ada kalkulator seperti ini dan anggotanya nanti bisa tercover semua begitu Ya, Pak? betul sekali, Pak. Betul. Sukses buat Patri ya. Sukses ya, semoga semakin lancar semuanya gitu ya. Ya, Tetap ya. Aisyah nanti ya. Oke, kita kita tunggu ya. ngapain? Iya. Makan kebab. Tapi bambunya bambu ketuk yang ada hantunya yang banyak. Oh, supaya langsung Musuh-musuh itu ketakutan itu aku ya. Kita menang ya. iya dong. Siap. Kalau di blacklist anggota kayak gini. Aku tentu kalau di Oke, akhirnya tuntas sudah obrolan kita. Semoga informasi-informasi yang kita kasih bermanfaat buat Wika Muda. Oke, akhir kata saya Tata Pratita dan saya Farid Pesut ya. pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.